sebagai komponen biotik. Yang kedua adalah ikan sebagai komponen biotik. Selain enceng gondok dan ikan, yang kami temukan adalah lumut dan tanaman pakis sebagai komponen biotik. Selain komponen biotik, kami juga menemukan komponen abiotik, yaitu sinar matahari, udara, batu, juga air. Saya akan menerangkan tentang biogeokimia pada kolam ikan. Biogeokimia kolam ikan itu adalah daur air, dan pengertian dari daur air itu adalah perpindahan air dari darat, laut, sungai, rawa, atmosfer, dan antara organisme dengan lingkungan. Tahapan daur air itu, yang pertama, air kolam tersebut akan menguap atau bisa disebut evaporasi. Lalu di udara, air tersebut akan menjadi awan dan mengalami kondensasi. Saat mengalami kondensasi, air tersebut akan menjadi hujan dan turun kembali ke kolam tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suksesi pada kolam ikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang suksesi. Suksesi terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang dari awal komunitas asal atau awal terganggu penuh, sehingga komunitas dari ekosistem yang lama akan punah. Dan suksesi sekunder adalah suksesi yang bila dari awal komunitas tidak terusik atau tidak rusak penuh, sehingga komunitas dari ekosistem yang lama masih ada. Dan pada kolam yang kami amati itu termasuk suksesi primer. Dan proses suksesi pada kolam tersebut itu adalah nudasi atau bisa disebut terbukanya substrat, dan atau awalnya itu memang tidak ada apa-apa, gundul dan kosong. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya kita akan membahas interaksi dalam ekosistem, yaitu ekosistem kolam. Apa saja interaksi dalam ekosistem? Nah, kali ini kita akan membahas itu ya. Pertama, interaksi adalah suatu hubungan organisme atau komponen abiotik yang tidak hidup menjadi satu kesatuan dan mereka saling menguntungkan atau saling merugikan. Apa saja contohnya, Kak? Dalam interaksi dalam komponen dalam ekosistem kolam ini, yaitu seperti contohnya saja komponen abiotik yang tidak hidup seperti matahari itu berinteraksi dengan tumbuhan yang ada di kolam seperti lumut, yaitu ia berinteraksi, lumut membutuhkan cahaya atau foton dari matahari tersebut sehingga ia dapat melangsungkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya, sehingga lumut tersebut bisa untuk dimanfaatkan organisme lain dan untuk dirinya sendiri atau untuk lumut itu sendiri. Sementara itu contoh lain yaitu seperti organisme dengan organisme itu sendiri, yaitu seperti contohnya kompetisi. Kompetisi itu adalah suatu ekosistem, suatu daerah yang memiliki organisme sama jenis atau berbeda jenis, tapi mereka memanfaatkan suatu organisme lain untuk dibuat makanannya. Seperti contohnya ikan
emas dan ikan jair, mereka saling berkompetisi untuk makan lumut pada ekosistem kolam. Nah, itu adalah kompetisi. Sementara yang lain adalah predasi. Predasi adalah suatu hubungan antara predator dan mangsanya. Nah, predator dan mangsanya tersebut saling berinteraksi dan saling memanfaatkan dan merugikan. Predator saling mengejar terus mangsanya, sementara mangsanya berusaha untuk bertahan diri dari predator agar tidak dimangsa atau tidak habis populasinya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas aliran energi dalam ekosistem kolam. Apa itu aliran energi dalam ekosistem kolam? Yaitu suatu aliran di mana dari proses awal sampai akhir terjadinya kehidupan. Seperti kita contohkan bahwa tadi di segmen sebelumnya bahwa saya jelaskan pada komponen ekosistem kolam yang pertama yaitu produsen atau autotrof atau yang bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan, lumut contohnya. Nah, itu adalah komponen awal dalam aliran energi ekosistem. Yang pertama yaitu produsen tadi. Ada seperti contohnya lumut. Lumut bisa menghasilkan makanan atau bisa berfotosintesis akibat dari bantuan cahaya atau foton dari matahari. Sementara itu, selanjutnya yaitu konsumen satu atau konsumen primer, yaitu yang memanfaatkan atau yang herbivora, yaitu yang memakan tumbuhan, yaitu seperti contohnya zooplankton, ikan-ikan kecil yang bisa atau yang memanfaatkan lumut di dalam kolam. Itu adalah konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Yang selanjutnya, aliran energi selanjutnya adalah konsumen sekunder, yaitu yang memakan zooplankton tadi, yaitu contohnya seperti ikan mas, ikan jair, dan lain sebagainya yang berada di kolam. Ikan-ikan tersebut memanfaatkan zooplankton untuk asupan energi mereka agar bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak. Itu bisa diartikan bahwa konsumen tersebut tidak bisa dimakan oleh organisme lain, seperti contohnya ikan besar yang tidak bisa atau yang memakan ikan-ikan seperti ikan emas tadi. Nah, aliran energi terakhir adalah dekomposer. Dekomposer merupakan suatu organisme yang merubah dari organisme organik menjadi anorganik seperti kalium, protein, dan lain sebagainya seperti tadi, kalsium dan magnesium dan lain sebagainya seperti tadi, yang bisa mengakibatkan suatu komponen ekosistem kolam menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk metabolisme ekosistem kolam tersebut. Seperti contohnya dekomposer yaitu seperti cacing tanah dan organisme kecil lainnya yang bisa merubah organik menjadi anorganik. Itulah aliran energi dan terus berputar dari produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen puncak, dekomposer kembali lagi ke produsen dan lain dan terus seperti itu. Itulah aliran energi yang ada dalam ekosistem kolam. Terima kasih, itu adalah pembahasan dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.